Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alkausar Taufik, NIM 2114010186. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang taharah untuk ujian UTS pembelajaran fikih di madrasah. Baik, pengertian taharah. Taharah menurut ahli bahasa bermakna suci atau bersih. Sedangkan menurut syara, taharah adalah membersihkan diri dari hadas dan najis agar dapat mengerjakan sholat seperti berwudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis yang melekat di badan. Dengan kata lain, taharah sebagai sebuah proses dan ritual dalam rangka mengangkat hadas dan membersihkan najis, membutuhkan semacam media. Para ulama sepakat bahwa media yang didominan digunakan untuk bertaharah adalah air. Di sampingnya adalah media lain yang bahkan menjadi salah satu syarat sempurnanya taharah seperti tanah dan lain-lain. Lanjut, kita masuk ke poin kedua, macam-macam taharah. Macam-macam taharah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, bersuci dari hadas. Yang kedua, bersuci dari najis. Oke, bersuci dari hadas merupakan kategori bersuci khusus untuk badan. Bersuci dari hadas ada 3 juga pembagiannya. Yang pertama, mandi. Yang kedua, hadas kecil itu wudhu. Dan yang pengganti dari keduanya itu adalah jika ada uzur, yaitu tayamum. Oke, masuk kita ke suci dari najis atau yang bisa disebut juga kotoran. Bersuci dari najis dapat dihilang dengan membasuh dan mengusap tangan saja, gitu. Dan masuk kita ke poin ketiga, alat-alat bersuci. Alat-alat bersuci ada 4, yaitu air, debu yang suci, alat semak, dan perubahan arak menjadi cuka macam tu. Oke, baik. Pembagian air. Air adalah media yang paling dominan dipakai dalam ritual bertaharah atau bisa disebut juga bersuci. Hanya saja tentu tidak semua jenis air atau benda cair dapat digunakan untuk bertaharah. Atas dasar ilmiah, para ulama kemudian mengklarifikasikan jenis air dalam bertaharah sekaligus hukum menggunakan dalam beberapa jenis dan hukum. Maksud dari hukum air adalah status hukum sebagai pengangkatan hadas atau pensuci benda yang terkena najis. Oke. Air suci dapat mensucikan dan tidak makruh digunakan. Air jenis ini disebut air mutlak atau air yang masih murni. Air mutlak juga ada 7 macamnya. Yang pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sumur, yang keempat air sumber, yang kelima air sungai, yang keenam air salju, yang ketujuh air embun, yang kedelapan yang tujuh, cuma ada 7. Baik. Lanjut kita ke yang ke selanjutnya, masuk itu ke bagian najis. Pengertian najis secara bahasa adalah sesuatu yang menjijikkan atau sesuatu yang kotor. Namun, syarat najis adalah segala sesuatu yang haram dikonsumsi atau dimakan pada saat keadaan lapang, bukan dalam keadaan terpaksa, yang mana sesuatu tersebut dapat menghalangi sahnya sholat. Pembagian najis dan cara mensucikannya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama najis mukafafah, yang kedua najis mukhlazah, yang ketiga najis mutawasitah. Oke, yang najis yang mukafafah itu najis ringan yang berupa air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan hanya minum air susu ibunya, atau yang biasa kita sebut adalah ASI. Yang kedua, contoh maksud dari najis mukhalazah itu najis berat. Nah, itu najis anjing dan babi dan keturunan dari keduanya. Cara mensucikan najis atau benda terkena najis mukhalazah adalah sebagai berikut. Dibasuh dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu dan tanah yang suci. Yang masuk ketiga pembagian najis mutawasitah. Najis mutawasitah ini najis sedang.
pertengahan antara najis mukhaffafah dan najis mukhalazah. Termasuk dalam jenis ini adalah segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur apapun bentuknya kecuali air mani seperti kotoran binatang dan bangkai selain bangkai manusia. Najis mutawasitah ada dua macam juga. Yang pertama najis ainiyah, yang kedua najis hukmiyah. Oke, lanjut kita ke poin ketiga, itu wudhu. Pengertian wudhu. Wudhu menurut arti bahasa, dalam bahasa Arab berasal dari kata al-wada. Kata ini bermakna yaitu kebersihan dan keindahan. Menurut pandangan syara, wudhu adalah membasuh sebagian anggota badan dengan syarat dan rukun tertentu untuk menghilangkan hadis kecil. Pada dasarnya, wudhu diwajibkan setiap kali hendak melakukan sholat, karena wudhu merupakan syarat sahnya sholat, ketentuan wudhu. Wudhu juga bisa kita pergunakan seperti sebelum tidur kita mengambil wudhu, atau ketika kita dalam perjalanan keluar kota. Oke, syarat sahnya wudhu. Yang pertama, air yang digunakan adalah air yang suci dan dapat mensucikan. Yang kedua, mengalirkan air pada anggota yang dibasuh. Yang ketiga, tidak ada sesuatu yang dapat merubah sifat air pada anggota wudhu seperti sabun. Yang keempat, tidak ada yang menghalangi sampainya air pada anggota wudhu seperti cat getah. Yang kelima, harus masuk waktu sholat bagi orang yang terus-menerus hadas. Oke, lanjut kita poin ketiga, rukun wudhu. Yang pertama itu adalah niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan. Yang keempat membasuh sebagian dari kepala. Yang kelima membasuh dua kaki. Yang keenam tertib. Oke, lanjut kita ke poin selanjutnya. Mandi wajib. Mandi wajib adalah mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat tertentu dan karena ada sebab-sebab tertentu. Yang kedua itu cara atau hal-hal untuk memandikan wajib. Masalah kenapa bisa terjadinya agar kita bisa membuat mandi wajib. Yang pertama itu keluar mani, yang kedua bersetubuh dengan lawan jenis, yang ketiga haid, yang keempat nifas, yang kelima melahirkan, yang keenam mati selain mati syahid. Oke, lanjut kita ke rukun mandi jenabah. Yang pertama itu niat, yang kedua menghilangkan najis yang ada pada badan, yang ketiga mengalirkan air ke seluruh badan. Sunnah mandi jenabah. Yang pertama itu membaca bismillah sebelum mandi, yang kedua berwudu sebelum mandi, yang ketiga menggosok-gosok seluruh badan dengan tangan, yang keempat mualah atau bisa juga disebut bersegera, yang kelima mendahulukan anggota tubuh yang kanan daripada yang kiri. Oke, lanjut kita ke poin keempat, yaitu tayamum. Tayamum adalah menyengaja. Artinya, menurut syara, tayamum adalah menyengaja mengusap muka dan kedua tangan sampai siku dengan debu dan yang suci dan syarat-syarat tertentu. Tayamum adalah cara bersuci yang menjadi pengganti wudhu atau mandi dan sebagai ruqyah dari Allah SWT bagi orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan. Dengan demikian, manusia tetap bisa melaksanakan salat dan ibadah lainnya. Oke, lanjut kita syarat-syarat tayamum. Yang pertama itu adanya uzur. Yang kedua sudah masuk waktu sholat. Yang ketiga sudah berusaha mencari air. Yang keempat menggunakan tanah yang suci dan berdebu serta tidak bercampuran dengan benda lain. Yang kelima menghilangkan najis yang mungkin melekat pada tubuh sebelum tayamum. Oke, fardu tayamum. Niat tayamum harus dilakukan bersamaan ketika memindahkan debu ke wajah. Oke, yang kedua mengusap wajah dengan debu. Yang ketiga mengusap kedua tangan sampai kedua siku. Yang keempat itu tertib. Masih dalam poin kita tayamum, lanjut ke sunnah tayamum. Yang pertama itu membaca bismillah, yang kedua menghadap kiblat, yang ketiga mendahulukan tangan yang kanan daripada tangan yang kiri, yang keempat mendahulukan bagian atas kepala mengusap wajah, yang kelima meniup debu dari telapak tangan agar menjadi tipis, yang keenam mengusap anggota tayamum dengan melebihi batas yang wajib diusap, yang ketujuh mualah, yaitu sambung menyambung dalam mengusap anggota tayamum. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam materi Toharoh yang kali ini untuk ujian mid semester atau yang disebut UTS pembelajaran fikih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.